awal bulan suci Ramadan. Politik ini ibarat pertandingan. Malam 1 sampai malam 10 babak penyisihan. Masih banyak pesertanya. Maka jangan heran di masjid-masjid masih banyak jamaah. Kenapa? Baru babak penyisihan. Kita semua ini peserta semua ini. Tapi malam 11 sampai malam 20 babak semifinal. Sudah banyak yang gugur. Betul? Masjid-masjid mengalami kemajuan. Maksudnya kemajuan, safnya maju ke depan. Masya Allah. Sudah banyak yang gugur nih, sudah banyak yang bosan, sudah banyak yang capek, sudah banyak yang sudah tidak mau. Apalagi malam 21 sampai akhir Ramadan, di situ babak grand final, hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah, hanya orang-orang pilihan yang tetap bertahan, yang memiliki mental juara, yang masih tetap bertahan sampai di akhir Ramadan. Dialah yang nanti keluar dari Ramadan bukan hanya berlebaran, karena mungkin semua muslim berlebaran Idul Fitri 1 Syawal, tapi tidak semua muslim dan muslimah beridul fitri. Kitalah insya Allah yang diberikan istiqamah dari babak penyisihan, babak semifinal sampai babak final. Mudah-mudahan kita tetap bertahan, kita masih tetap istiqamah menjalankan amaliyah-amaliyah di bulan suci Ramadan, sehingga nanti kita termasuk orang-orang yang minal aidina wal apa artinya minal aidina wal faizin? Apa artinya? Mohon maaf lahir dan batin. Bukan. Salah kaprah, banyak yang mengartikan salah. Apa minal aidina wal faizin? Mohon maaf lahir dan batin. Bukan. Minal aidin, kata Allah, adalah orang-orang yang apa? Hamba-hamba Allah yang aid. Aid, ada ya'udu. Aid artinya orang yang kembali. Idul Fitri, kembali ke titik nol, kembali ke sucian setelah Ramadan. Kita laundry segala dosa-dosa kita, kita isi dengan amal-amal kebaikan, sehingga apa? Kita yang tadinya jauh karena dosa kita, kita yang tadinya jauh karena kemaksiatan kita, lalu dikembalikan oleh Allah ke fitri, kesucian, minal aidin, Idul Fitri wal faizin, dan orang-orang yang memperoleh trofi kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk yang seperti itu. Amin. Maka dari itu, salah satu usaha, salah satu ikhtiar agar kita bisa nanti mencapai gelar minal aidin wal faizin, maka sesuai dengan tema pada malam hari ini, saya diberikan amanah oleh pengurus masjid besar Al-Irsyad ini, yaitu apa? Tentang memakmurkan masjid. Masjid itu apa? Masjid kalau diambil dari katanya, yaitu masjidun, isi makan, diambil dari kata sajada yasjudu, sujud, sedangkan isi makan, yaitu tempat untuk sujud, dikatakan masjid. Tapi mohon maaf, seiring perjalanan waktu, masjid bukan hanya untuk tempat sujud kita ibadah kepada Allah. Ternyata masjid itu, mohon maaf, bermultiguna, berfungsi untuk kemaslahatan umat, untuk berbagi kebaikan kepada umat. Maka masjid itu adalah satu bangunan yang di dalamnya untuk memperkokoh, menguatkan hablum minallah, ibadah kita kepada Allah, dan juga hablum minannas. Karena di dalam masjid bukan hanya kita sholat, tetapi di dalam masjid kita mengumpulkan harta-harta orang yang menginfak, orang yang sedekah, orang yang zakat. Lalu setelah dikumpulkan, lalu mohon maaf, kita share, kita bagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka apa? Berkaitan juga dengan hablum minannas. Inilah salah satu keutamaan bulan suci Ramadan. Makanya Rasulullah mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma kana Ramadan." Andai saja umatku tahu
la tamannau, maka umatku mengharap semua 1 tahun itu dari 12 bulan Ramadan semua. Kenapa? Li'annal hasanati fihi mustami'atun. Karena di bulan Ramadan semua kebaikan berkumpul. Ini buktinya. Mungkin kalau di luar Ramadan, mohon maaf, berapa baris sholat di sini? Halo? Halo? Mana pengurus? Mana pengurus? Baris. Kalau di luar Ramadan berapa baris? Berapa saf? Hah? 2. Oh 5. Masya Allah. Ibu-ibunya juga banyak, Bu? Bu? Yang di belakang banyak juga safnya? Di bulan Ramadan. Masya Allah. Tapi di bulan Ramadan lihat masjid-masjid penuh, apalagi tadi di babak penyisihan, bahkan sampai luber keluar. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Kenapa? Karena di bulan Ramadan setelah kebaikan. Nah, idealnya memakmurkan masjid bukan hanya di bulan Ramadan saja. Idealnya kita menghidupkan masjid bukan di bulan Ramadan saja. Semua dalam 1 tahun 12 bulan kita harus memakmurkan masjid. Kenapa? Karena Allah sudah berpesan di dalam surat Taubah ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana wa bil yawmil akhir wa aqama as-salat wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Orang-orang, mohon maaf, sementara orang-orang yang memakmurkan masjid, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid dialah sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi manifestasi perwujudan dari iman kita kepada Allah adalah ikhtiarnya memakmurkan masjid, menghidupkan masjid. Menghidupkan masjid bukan pasang lampu yang banyak, tetapi apa? Memakmurkan masjid, menghidupkan masjid, jadikan masjid ini menjadi ladang pahala, ladang amal soleh, ladang kebaikan untuk kita. Bahkan bisa jadi, mohon maaf, jadikanlah masyarakat di sekitar Masjid Al-Irsyad ini masyarakat yang berbasis masjid. Kenapa? Masjid bisa mengeluarkan, bisa menularkan positif-positif kepada orang-orang yang ada di sekitar masjid. Pak, kira-kira mohon maaf kita orang beriman bukan? Orang beriman bukan? Yang boleh ngaku-ngaku tapi belum tentu diakui oleh Allah. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Maka untuk mendapatkan pengakuan dari Allah bahwa kita benar-benar orang yang beriman, apa salah satunya? Tadi ya'budu masajidallah, yaitu memakmurkan masjid. Dengan apa? Bikin program tentu. Yang utama adalah usung pajak mabere jamaah, sholat berjamaah. Itu salah satu memakmurkan masjid. Saya pernah ke satu daerah, mohon maaf, di negara tetangga. Kurang lebih 1 minggu saya di sana, dan terus terang saya tidak pernah sholat di masjid. Karena di sana, di negara tetangga, masjid itu jarang, tidak seperti di kampung kita. Dan kebetulan itu di daerah kelapa sawit. Lalu saya jalan-jalan ke tokoh masyarakat di sana. Dia bilang, Ustazah, kenapa sih, mohon maaf, dia seakan-akan protes dengan satu organisasi yang door-to-door mengajak orang dari masjid, mohon maaf, untuk ke masjid. Padahal kan katanya di Al-Quran nggak ada perintah orang untuk sholat berjamaah. Nggak ada, kata dia. Masya Allah. Saya bilang, Pak, memang tidak ada perintah langsung secara tekstual. Kita untuk apa? Ayo berseru pergi sholat berjamaah di masjid. Tapi mohon maaf, secara kontekstual banyak. Salah satunya apa? Tadi surat At-Taubah, innama ya'muru masajidallah, al-ayat. Lalu ada ayat lain, warka'u
kemudian bersama dengan orang-orang yang ruku. Artinya apa? Ma'iyah, kebersamaan. Artinya apa? Bersama sholat berjamaah. Dan ini dikeluarkan dengan hadis bahwa sholat berjamaah lebih afdal, lebih utama dengan sholat sendiri 27 derajat, bukan 27 pahala. Makanya orang-orang yang suka mensumpah jamaah berjamaah adalah orang-orang yang cerdas. Pak, khususnya bapak-bapak ya. Pak, laki-laki yang kuat, laki-laki yang gagah, laki-laki yang soleh adalah laki-laki yang sholatnya berjamaah di masjid. Itu tanda laki-laki soleh. Laki-laki yang sholatnya di rumah, laki-laki solehah. Kira-kira mau jadi laki-laki soleh atau solehah? Hah? Soleh atau solehah? Laki-laki soleh, ayo datang ke masjid, makmurkan masjid. Masya Allah ya Rahman ya Karim, hidupkan masjid kita. Apalagi masjid Al-Irsyad ini masjid begitu luar biasa, banyak program-programnya, banyak kegiatan-kegiatannya, banyak kajian-kajiannya. Kenapa? Memakmurkan masjid bukan hanya sholat berjamaah, tapi apa? Memang memakmurkan masjid ditinjau dari dua segi, yaitu apa? Sisi kita bangun masjid kita cantikin masjid kita. Man bana masjidan fid dunya banawa baitan fil jannah. Barang siapa yang bisa membangun masjid atau bersama-sama kita bangun masjid di dunia ini, maka kata Rasulullah, maka Allah akan membangunkan rumah di surganya Allah. Amin. Ibu mau punya rumah di surga? Bapak mau punya rumah di surga? Mau tipe berapa? Tipe A, ya tergantung amal perbuatan kita di dunia. Mau tipe A tapi sodakonya 1000. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Kalau kita ingin punya rumah yang bagus, bahkan tipenya sangat bagus, maka apa? Ya di dunia ini amalnya pun bagus, amalnya pun baik, amalnya pun banyak. Sehingga apa? Barang siapa, the more you give, the more you get. Semakin banyak engkau memberi, yakin akan semakin banyak engkau dapati. Mau kafling, mau dapat tipe A, tapi dia sodakonya 10. Masya Allah, yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas. Tapi lebih kanjak, banyak dan ikhlas. Makanya Masya Allah, kalau panitia mohon maaf suka mengumumkan, ayo jamaah kita akan membangun ini, kita sementara akan bikin ini, seharusnya kita bahagia. Oh, ada lagi peluang saya punya kapling di surga. Oh, ada lagi kesempatan saya, mohon maaf, untuk punya rumah tipe yang baik di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tidak perlu hanya pembangunan masjid secara fisik. Yang terpenting apa? Kita bangun masjid ini dengan, mohon maaf, non fisik, dengan kegiatan-kegiatan. Karena percuma makan masih gie, maloa masih gie, malo masih gie, makan menarana 99 meter. Tapi mabari bola masih gede nakali ngambangi maliwang. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Apalagi tidak ada kegiatan-kegiatan. Masya Allah, hanya cantik karena banyak. Saya akui dibandingkan di kampung saya, mohon maaf, di Bogor, di Sulawesi ini luar biasa yang namanya masjid. Khususnya kalau saya pulang kampung, itu masjid kecil-kecil dan sederhana. Tapi di Sulawesi, Masya Allah, masjidnya luar biasa, cantik-cantik, besar-besar. Tapi lebih hebat lagi dan akan lebih membanggakan lagi kalau masjid ini kita makmurkan dengan kegiatan-kegiatan musuh pajak, jamaah, majlis ilmi, majlis ta'lim, majlis zikir, mohon maaf, penghimpunan zakat, infak, sedekah. Dengan kegiatan-kegiatan apalagi bulan Ramadan,
nggak tempat ibu? Bu, bu, di belakang. Makapling tempat nggak di sini? Biasanya kalau di masjid-masjid lain itu ibu-ibu makapling tempat. Dia taruh sejadah memang Ki. Padahal apa? Dia datangnya belakangan. Kalau dipakai orang lain mana? Dan di tempatnya di situ-situ aja. Padahal di depan barisannya sudah masih kosong, nggak mau maju ke depan. Maka sudah enak di sini, nyaman di sini, seakan-akan angka lekna berinak. Tidak mau maju ke depan. Padahal apa? Di depan masih kosong. Padahal imam selalu mengingatkan, ayo luruskan bariskan. Mohon maaf, luruskan barisan, isi saf yang masih kosong, kan begitu. Masya Allah, saya sering bicara begini. Khususnya mohon maaf ibu-ibu. Kalau di situ-situ aja berarti apa? Saksi nanti di akhirat yaitu tonji. Makanya kenapa kita disunahkan sholat sunnah itu bergeser tempat kita sedikit dari tempat sholat wajib kita, agar apa? Salah satu hikmahnya agar nanti banyak tempat, banyak bumi yang menjadi saksi nanti di akhirat terhadap apa yang kita lakukan, khususnya beribadah. Jadi kalau kita mohon maaf sekarang di sini, baca di situ, nanti di sini, nanti di belakang, maka banyak tempat nanti menjadi saksi di hadapan Allah. Tapi aja lalu wali-wali mau apa di tempat depannya imam. Tempatnya. Kalau udah di depan tempatnya imam, apa itu Pak? Mati. Kematian. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Bapak Ibu, khususnya mohon maaf pengurus apa di sini DKM istilahnya, Dewan Kemakmuran Masjid. Ini adalah mohon maaf ladang amal. Makanya pengurus masjid harus menjadi contoh. Jangan jadi pengurus masjid tapi makutuk memberi jamaah. Yang jadi pengurus masjid yang harus memberikan contoh. Ada satu masjid yang luar biasa di Jogokarian di Yogyakarta. Itu luar biasa masjid. Unik. Kenapa unik? Karena dia setiap bulannya saldonya diusahakan nol, tidak ada saldo. Nah, terkadang kita mohon maaf pengurus masjid bangga kalau saldonya banyak. Saldo bulan ini 200 juta. Bangga. Padahal apa? Masya Allah seharusnya bangga ketika saldonya minus di setiap bulannya. Kenapa? Berarti masukannya banyak, tapi saldonya minus. Berarti pengurus hebat mengelola, memanage infak daripada jamaah digunakan untuk kepentingan umat. Kenapa? Karena kalau diendap-endap saja tidak berjalan itu amalnya orang. Tapi kalau langsung didistribusikan maka berjalanlah amalnya orang yang sedekah, yang infak, yang zakat. Masya Allah. Dan yang kedua, uniknya lagi itu di masjid di Jogja, itu setiap ada jamaah yang sendalnya hilang, yang sepedanya hilang, bahkan sepeda motornya hilang, langsung diganti oleh pengurus masjid. Hebat di Jogokarian. Tapi apa? Oh, tidak sembarangan. Kenapa? Dia pasang keamanan security 24 jam dan CCTV di sekitar masjid ada sekitar 20-an. Jadi kalau ada yang menipu, oh pura-pura hilang, tidak bisa karena ada CCTV. Ini untuk apa? Untuk juga melatih mental jamaah, jangan menjadi mental pencuri. Ini mah terkadang mohon maaf sandalnya hilang menjadi alasan untuk makutu. Kenapa kita tidak pergi masjid air? Tanya mana sandal aku? Masya Allah. Sehingga apa? Banyak pengurus masjid bangga dengan menjadi orang tidak bertanggung jawab. Kenapa? Biasanya di situ, tolong jaga barang Anda, hati-hati jaga barang Anda. Kami DKM tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan barang Anda. Bangga tidak bertanggung jawab. Ini masjid ini dia ingin menjadi apa? DKM yang bertanggung jawab, sehingga apa? Mengganti barang jamaah yang hilang. Kira-kira masjid Al-Irsad bisa nggak begitu ya? Kalau ada sandal yang hilang, apa? Sandal hilang, Masya Allah ya Rahman. Pak,
duluan pergi ke surganya Allah. Amin. Kenapa? Seiring dengan sejarah Rasulullah ketika Mi'raj mampir di surga, dengar ada sendal di surga. Dia dengar ada suara sendal di surga, ditanya Jibril, Jibril, itu sendal punya siapa? Punya Bilal bin Rabah. Loh, sendalnya sudah di surga? Iya, orangnya masih hidup di Mekah, tapi sendalnya sudah duluan ke surganya Allah. Nah, kita mudah-mudahan seperti Bilal, sendal tak hilang di masjid, insya Allah sudah duluan ke surganya Allah. Ini mah terkadang sendal tak hilang, ambil sendal orang lain. Yang ketawa kenceng pengalaman ya. Itu yang diambil sendalnya, ambil lagi. Yang diambil, ambil lagi. Saya dapat menjadi dosa dari jariah. Makanya kalau sendal tak hilang, sudah pulang dengan tidak bersendal, yakin sendal tak sudah duluan ke surga. Kalau besok ternyata ada sih, oh berarti jalanannya macet ke surga. Masya Allah. Ingat terkadang ada yang bilang, ya Ustazah, musibah. Kenapa musibah Pak? Musibah. Kenapa musibah? Sendalku selalu hilang di masjid. Setiap pergi ke masjid itu musibah. Pak, sendal tak hilang di masjid itu bukan musibah. Yang musibah ketika sendal tak tidak pernah ke masjid, itu musibah. Betul? Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ayo, maka dari itu di bulan Ramadan sebagai starting kita untuk memakmurkan masjid, kita rajin pergi ke masjid, kita hidupkan masjid, kita makmurkan masjid. Tetapi bukan hanya di bulan Ramadan saja, mudah-mudahan kita terus keluar dari Ramadan, kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Karena saya yakin ibu dan bapak di sini semua insya Allah ingin meninggal husnul khatimah. Betul? Betul? Karena sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah berpesan, man sarrahu, barang siapa yang apa, ayyallahu, yang ingin bertemu nanti besok dengan keadaan Islam di hadapan Allah, ayyallahu badan musliman, maka kata Abdullah bin Abbas, hadis Rasulullah, wal yuhafid ala haula'i salawati haitsu yunada bihinna. Kalau kita ingin meninggal husnul khatimah, kalau kita ingin kelak nanti bertemu dengan Allah dalam keadaan muslim, dalam keadaan iman kepada Allah, maka apa? Maka jagalah sholat-sholat kamu, di mana yang sholat kamu lakukan, di mana di situ terdengar panggilan untuk sholat. Di mana terdengar panggilan sholat? Di masjid. Karena masjid yang muazzin, masjid yang memanggil orang untuk sholat, maka apa? Salah satu orang yang insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dialah orang-orang yang senantiasa sholat wajibnya ditunaikan di satu tempat di mana di situ dipanggil untuk ajakan usung pajak alias masjid. Orang-orang yang selalu pergi ke masjid, insya Allah ditakdirkan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dunia sukses, dunia bahagia, di akhirat pun bahagia. Dunia senang, insya Allah akhirat masuk surga. Mau masuk surga? Mau cepat atau lambat? Masya Allah ya Rahman ya Karim. Itu keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua, orang-orang yang memakmurkan masjid siapa? Sab'atun yudhilluhumullah. Ada 7 macam golongan orang akan mendapatkan naungan, di mana tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari 7 golongan itu, salah satunya apa? Rajulun qalbun mu'allaqun 'anil masajid. Seseorang yang hatinya selalu ingat dengan masjid, bukan ingat dengan pasar, bukan ingat dengan kantor, bukan ingat dengan tempat kerjanya, tapi apa? Hatinya selalu tergantung, selalu mengingat masjid. Walaupun di tempat kerja seakan-akan hatinya di masjid, walaupun mohon maaf di tempat dia pergi, hatinya selalu ingat masjid. Kenapa? Karena hatinya sudah
sudah terikat, sudah rindu, sudah memang benar-benar terpatri dengan masjid. Insya Allah kita termasuk yang seperti itu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang-orang yang memakmurkan masjid itulah kelak orang-orang yang selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita makmurkan masjid kita, tapi jangan sekali-kali cari kemakmuran dari masjid. Ayo kita hidupkan masjid kita, tapi jangan sekali-kali cari kehidupan dari masjid. Karena apa? Memakmurkan masjid itu imbalannya, pahalanya kelak nanti di yaumil akhir, yaitu upah gajinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak, entah ibu jangan takut, karena ada kelompok yang mengatakan ibu nggak boleh pergi ke masjid, bahkan haram hukumnya pergi ke masjid. Diharamkan orang perempuan pergi ke masjid, tapi tidak diharamkan pergi ke mall. Betul? Diharamkan perempuan pergi ke masjid, tapi tidak diharamkan pergi ke pasar. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ayo ibu-ibu juga, kecuali kalau ibu-ibu punya anak kecil, punya baby, punya pasien yang harus dirawat, yang harus dijaga, ya ibu lebih afdal sholat di rumah. Tapi kalau tidak ada, apalagi anak kita sudah besar, mohon maaf kalau sholat di rumah terkadang kita tunda-tunda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, matupi. Asyhadu an la ilaha illallah, cinampak pi. La ilaha illallah, jolo. Masya Allah. Itu terkadang begitu. Tapi ketika kita mohon maaf bersembahyang kepada jamaah, ketika azan berkumandang, itu melatih kedisiplinan kita. Kita langsung bergegas dengan catatan, ibu pergi ke masjid, mohon maaf, tetap menjaga kehormatan, tidak menimbulkan fitnah, karena memang masjid hanya untuk tempat ibadah. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua diberikan kekuatan untuk terus memakmurkan masjid dan menghidupkan masjid, karena semua itu nanti kebaikannya kembali kepada kita sendiri, insya Allah. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan, mohon maaf dengan segala kehilafan. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah.